Pertanyaan: apakah mindset merupakan bagian permanen dari karakter Anda atau apakah Anda dapat mengubahnya? Mindset merupakan bagian penting dari kepribadian Anda, tetapi Anda dapat mengubahnya. Hanya dengan mengetahui tentang kedua mindset tersebut, Anda dapat mulai berpikir dan bereaksi dengan cara baru. Banyak orang mengatakan kepada saya bahwa mereka mulai mengekang diri ketika mengalami krisis mindset tetap, melewatkan kesempatan untuk belajar, merasa diberi label gagal, atau menjadi kecil hati ketika sesuatu membutuhkan usaha lebih besar. Ketika saya dan para mahasiswa pasca sarjana kali pertama menemukan dua jenis mindset tersebut, mereka beranggapan bahwa saya memiliki mindset tetap dan mencemooh saya. Penting juga untuk menyadari bahwa meskipun sebagian orang memiliki mindset tetap, tidak selamanya akan demikian. Kenyataannya, dalam banyak penelitian yang kami lakukan, kami menempatkan orang-orang dalam mindset tumbuh. Kami mengungkapkan pada mereka bahwa kemampuan tertentu dapat dipelajari dan bahwa tugas tertentu akan memberi mereka kesempatan untuk belajar. Atau kami menugasi mereka untuk membaca sebuah artikel ilmiah yang mengajari tentang mindset tumbuh. Artikel tersebut memberi contoh perihal orang-orang yang tidak memiliki kemampuan alami, tetapi dapat mengembangkan keterampilan-keterampilan yang luar biasa. Pengalaman-pengalaman ini membuat para partisipan dalam penelitian kami menjadi para pemikir bermindset tumbuh, growth mindset thinker. Setidaknya untuk saat ini, dan mereka juga bertindak layaknya para pemikir bermindset tumbuh. Kemudian ada sebuah bab yang secara khusus membahas perihal perubahan. Dalam bab ini saya memberikan contoh orang-orang yang telah mengalami perubahan dan program-program yang kami kembangkan untuk mewujudkan perubahan tertentu. Pertanyaan: dapatkah saya menjadi setengah-setengah? Saya merasa kedua mindset tersebut ada di dalam diri saya. Banyak orang yang memiliki unsur-unsur dari kedua mindset. Saya membedakan masing-masing demi menyederhanakan saja. Orang dapat juga memiliki mindset yang berbeda dalam bidang yang berbeda. Saya mungkin merasa keterampilan artistik saya bersifat tetap, tetapi intelijensi saya dapat dikembangkan, atau kepribadian saya tetap, tetapi kreativitas dapat dikembangkan. Kami menemukan bahwa apapun mindset yang demikian manusia dalam bidang tertentu, mindset ini akan membimbingnya dalam bidang tersebut. Pertanyaan: Anda sangat percaya pada usaha. Apakah Anda mengatakan bahwa ketika seorang gagal itu selalu disebabkan oleh kesalahan mereka karena mereka tidak berusaha cukup keras? Tidak. Memang benar bahwa usaha sangatlah penting. Tidak seorang pun bisa berhasil dalam waktu lama tanpa berusaha. Tetapi tentu saja usaha bukan satu-satunya hal penting. Manusia memiliki sumber daya dan kesempatan yang berbeda. Misalnya, orang-orang memiliki uang atau orang tua kaya memiliki jaring pengaman tertentu. Mereka dapat mengambil lebih banyak risiko dan tetap terus berusaha lebih lama hingga mereka berhasil. Orang-orang dengan akses pendidikan yang baik, orang-orang dengan jaringan teman yang berpengaruh, orang-orang yang terampil menempatkan diri pada lingkungan, dan waktu yang tepat, semuanya memiliki kesempatan lebih baik untuk mencapai kesuksesan sebagai hasil jerih payah mereka. Usaha yang dilakukan orang kaya, terdidik, dan punya koneksi berjalan lebih baik. Sementara orang-orang dengan sumber daya lebih kecil, meskipun telah melakukan upaya terbaik, jauh lebih mudah tergelincir. Usaha yang telah Anda lakukan sepanjang hidup tiba-tiba bangkrut. Sekarang bagaimana?
Anak Anda tiba-tiba jatuh sakit dan membuat Anda terlilit utang. Rumah sudah dijual, pasangan Anda lari membawa tabungan dan meninggalkan Anda bersama anak-anak dan utang yang menumpuk. Lupakanlah segala teori itu. Sebelum kami memberikan penilaian, ingatlah bahwa usaha bukanlah segala-galanya dan setiap usaha tidak selalu memberikan hasil yang sama. Pertanyaan: Anda terus-menerus berbicara tentang bagaimana mindset tumbuh membuat orang-orang menjadi nomor satu. Yang terbaik, paling sukses bukanlah mindset tumbuh berkaitan dengan pengembangan personal, bukannya menjatuhkan orang lain. Saya menggunakan contoh-contoh orang yang sampai puncak untuk menunjukkan seberapa jauh mindset tumbuh dapat mengantarkan Anda. Dengan percaya bahwa bakat dapat dikembangkan, itu akan membuka peluang orang-orang untuk memenuhi potensi mereka. Selain itu, contoh orang-orang tenang yang dapat hidup bahagia sama sekali tidak meyakinkan bagi orang-orang bermindset tetap. Ini tidak memberikan alternatif yang kuat bagi mereka karena tampak seperti pilihan antara kesenangan dan keunggulan. Akan tetapi, poin ini sangat penting. Mindset tumbuh benar-benar memungkinkan orang untuk mencintai apa yang mereka lakukan dan tetap akan mencintainya meskipun menghadapi berbagai kesulitan. Para atlet, CEO, musisi, atau seniman bermindset tumbuh, semuanya mencintai pekerjaan mereka. Sedangkan banyak orang-orang yang memiliki mindset tetap tidak mencintai pekerjaannya. Bahkan banyak orang bermindset tumbuh tidak bercita-cita sampai ke puncak. Mereka sampai ke puncak sebagai akibat dari melakukan apa yang mereka cintai. Inilah ironisnya. Puncak adalah sesuatu yang sangat didambakan oleh orang-orang bermindset tetap, tetapi puncak itu justru dicapai oleh banyak orang-orang yang memiliki mindset tumbuh sebagai efek samping dari antusiasme mereka terhadap hal-hal yang mereka kerjakan. Poin ini juga sangat penting dalam mindset tetap. Yang paling penting adalah hasilnya. Jika Anda gagal atau jika Anda tidak menjadi yang terbaik, semuanya sia-sia saja. Mindset tumbuh memungkinkan orang untuk menghargai apa yang mereka lakukan tanpa mempedulikan hasilnya. Mereka menangani berbagai persoalan, merencanakan kursus-kursus baru, dan menyelesaikan masalah-masalah penting. Mungkin mereka tidak menemukan obat untuk kanker, tetapi pencarian obat kanker itu sendiri benar-benar bermakna. Seorang pengacara menghabiskan waktu 7 tahun dalam kasus melawan bank terbesar di negaranya untuk membela orang-orang yang merasa telah tertipu. Setelah kalah dalam kasus tersebut, dia mengatakan, "Siapakah aku sehingga bisa mengatakan bahwa hanya karena aku telah menghabiskan 7 tahun untuk melakukan sesuatu, aku berhak menyandang predikat sukses? Apakah aku melakukannya agar sukses, atau aku melakukannya karena menganggap bahwa usaha itu perlu dilakukan? Aku tidak menyesalinya. Aku harus melakukannya. Aku bahkan akan melakukannya dengan cara berbeda." Pertanyaan: aku mengenal banyak orang gila kerja, workaholic, yang karirnya maju pesat tetapi tampaknya memiliki mindset tetap. Mereka selalu berusaha membuktikan betapa cerdasnya mereka, tetapi juga benar-benar bekerja keras dan bersedia menerima tantangan. Bagaimana hal ini dibandingkan dengan gagasan Anda bahwa orang bermindset tetap hanya melakukan sedikit usaha dan tugas-tugas yang mudah? Secara garis besar, orang bermindset tetap lebih menyukai kesuksesan tanpa usaha. Karena itulah cara terbaik untuk membuktikan bakat mereka. Tetapi Anda benar, Anda begitu banyak orang berkemampuan tinggi yang menganggap sifat mereka adalah tetap dan terus-menerus mencari pengesahan. Mungkin merekalah orang yang tujuan hidupnya adalah menangani
menangi hadiah Nobel atau menjadi orang terkaya di dunia. Dan mereka bersedia melakukan apapun yang harus dilakukan. Kita akan menemukan orang-orang semacam ini dalam bab yang membahas bisnis dan kepemimpinan. Orang-orang ini mungkin tidak percaya bahwa usaha keras berarti memiliki kemampuan rendah. Tetapi mereka memiliki bagian-bagian lain dari mindset tetap. Mereka mungkin terus-menerus memamerkan bakat. Mereka mungkin merasa bahwa bakat mereka lebih unggul dibandingkan orang lain. Dan mereka mungkin tidak toleran terhadap kesalahan, kritik, atau kemunduran, sesuatu yang dianggap dapat menghambat kemajuan mereka. Kadang-kadang orang bermindset tumbuh mungkin juga menyukai hadiah Nobel atau banyak uang, tetapi mereka tidak mencarinya sebagai pengesahan atas nilai mereka atau sebagai sesuatu yang akan membuat mereka lebih baik daripada orang lain. Pertanyaannya, bagaimana jika saya menyukai mindset tetap saya? Seandainya saya tahu kemampuan dan bakat saya sebenarnya, saya tahu di mana posisi saya dan tahu betul apa yang saya harapkan. Mengapa saya harus mengubahnya? Jika Anda menyukainya, tentu saja Anda harus mempertahankannya. Buku ini berusaha menunjukkan bahwa manusia memiliki pilihan dengan memahami kedua mindset tersebut dan dunia yang mereka ciptakannya. Intinya, manusia dapat memilih dua yang ingin mereka tempati. Mindset tetap menciptakan perasaan bahwa Anda sungguh-sungguh mengetahui kebenaran permanen tentang diri Anda. Dan ini dapat menjadi sesuatu yang menyenangkan. Anda tidak harus mencoba hal tertentu karena Anda tidak memiliki bakat dalam hal itu. Dan sudah pasti Anda akan berhasil dalam hal lain karena Anda memang benar-benar memiliki bakat di sana. Adalah penting untuk menyadari kekurangan dari mindset ini. Anda mungkin membuang peluang tertentu dengan meremehkan bakat Anda dalam satu bidang, atau mungkin Anda menghancurkan kesempatan untuk berhasil di bidang lain dengan beranggapan bahwa bakat Anda sendirilah yang akan mengantarkan Anda ke sana. Omong-omong, memiliki mindset tumbuh tidak memaksa Anda untuk mengejar sesuatu. Pola pikir ini hanya mengungkapkan bahwa Anda dapat mengembangkan keterampilan perihal apa yang Anda inginkan. Semuanya terserah Anda. Pertanyaan, dapatkah segala hal yang berkaitan dengan manusia diubah dan haruskah manusia berusaha mengubah segala hal yang bisa mereka ubah? Mindset tumbuh percaya bahwa kemampuan dapat ditingkatkan, tetapi ia tidak mengungkapkan kepada Anda seberapa banyak perubahan yang mungkin dilakukan dan berapa lama perubahan itu akan terjadi. Dan ini tidak berarti bahwa segalanya, seperti kecenderungan personal atau nilai, dapat diubah. Suatu ketika saya menumpang taksi dan sopir taksi tersebut mendengarkan opera lewat radio. Sambil berpikir untuk memulai percakapan, saya bertanya, "Apakah Anda suka opera?" "Tidak," jawabnya. "Saya membencinya, saya selalu membencinya." "Maaf, saya tidak bermaksud mencampuri urusan Anda," ungkap saya. "Tetapi mengapa Anda mendengarkannya?" Kemudian dia menceritakan kepada saya betapa ayahnya adalah seorang penggemar opera yang mendengarkan rekaman-rekaman buatannya pada setiap kesempatan. Sopir taksi yang sekarang memasuki usia setengah baya telah berusaha selama bertahun-tahun untuk meningkatkan respon yang menyenangkan terhadap opera. Dia memutar banyak cakram, dia membaca banyak buku, tetapi semuanya sia-sia. Anda beruntung, saya menasihatinya. Ada banyak sekali orang berbudaya dan terpelajar yang tidak suka opera. Mengapa tidak menganggap diri Anda sebagai salah satu dari mereka? Mindset tumbuh juga tidak berarti segala hal yang dapat diubah harus diubah. Kita semua harus menerima bagian dari ketidaksempurnaan kita, utamanya ketidaksempurnaan yang benar-benar tidak membahayakan kehidupan kita atau kehidupan orang lain.
Mindset tetap menghalangi perkembangan dan perubahan. Mindset tumbuh merupakan titik tolak menuju perubahan. Tetapi manusia harus memutuskan untuk diri mereka sendiri kemana upaya-upaya mereka menuju agar perubahan tersebut menjadi sesuatu yang berharga. Pertanyaan: apakah orang-orang bermindset tetap benar-benar tidak memiliki rasa percaya diri? Tidak. Orang-orang bermindset tetap juga memiliki rasa percaya diri yang sama besarnya dengan orang-orang bermindset tumbuh, yaitu sebelum sesuatu terjadi. Tetapi sebagaimana dapat Anda bayangkan, rasa percaya diri mereka lebih rapuh akibat karena keterpurukan, dan bahkan upaya tertentu dapat menghancurkannya. Joseph Martoccio pernah melakukan sebuah penelitian tentang para pekerja yang mengambil kursus pelatihan komputer singkat. Separuh pekerja tersebut termasuk dalam orang-orang bermindset tetap. Dia mengungkapkan kepada mereka bahwa semua ini adalah soal seberapa banyak kemampuan yang mereka miliki. Separuh yang lain termasuk dalam orang-orang bermindset tumbuh. Dia mengungkapkan kepada mereka bahwa keterampilan komputer dapat dikembangkan melalui latihan. Setiap orang yang telah dikelompokkan ke dalam dua jenis mindset ini mulai menjalani kursus tersebut. Meskipun kedua kelompok memulai dengan rasa percaya diri yang sama atas keterampilan komputer mereka, pada akhirnya kursus mereka tampak sangat berbeda. Orang-orang yang bermindset tumbuh mendapatkan kepercayaan sangat kuat pada keterampilan komputer setelah mereka belajar, meskipun banyak kesalahan yang sudah pasti mereka lakukan. Tetapi justru karena kesalahan-kesalahan itulah para pekerja yang memiliki mindset tetap benar-benar kehilangan rasa percaya diri pada keterampilan komputer justru setelah mereka belajar. Hal yang sama juga terjadi pada para mahasiswa Berkeley. Richard Robin dan Jennifer Pauls mengamati bagaimana para mahasiswa di University of California di Berkeley menjalani kuliah selama beberapa tahun. Keduanya mendapati bahwa para mahasiswa bermindset tumbuh umumnya mendapatkan rasa percaya diri setelah mereka berkali-kali menemui dan menguasai berbagai tantangan yang diberi universitas. Akan tetapi rasa percaya diri para mahasiswa bermindset tetap akan terkikis ketika menghadapi tantangan-tantangan serupa. Oleh karena itu, orang-orang bermindset tetap harus merawat dan melindungi rasa percaya diri mereka. Itulah maksud dalih yang dikemukakan John McEnroe untuk melindungi rasa percaya dirinya. Seorang pegolf wanita remaja, Michael Wie, menantang pegolf pria yang hebat. Dia mengikuti Sony terbuka, sebuah turnamen PGA yang menampilkan para pemain pria terbaik dunia. Lantaran berasal dari perspektif mindset tetap, setiap orang berburu-buru memberi peringatan kepadanya bahwa dia benar-benar dapat menghancurkan rasa percaya dirinya jika tampil buruk, bahwa mendapatkan terlalu banyak kekalahan dini melawan superior dapat mengganggu perkembangan dalam jangka panjang, selalu timbul akibat negatif jika Anda tidak menang. Demikian peringatan Vijay Singh, seorang pegolf terkenal dalam tur tersebut. Tetapi Wie tidak sepakat. Dia ke sana bukan untuk mengasah rasa percaya dirinya. Sekali Anda memenangi turnamen junior, mudah untuk menang berkali-kali. Yang saya lakukan sekarang adalah melakukan persiapan untuk masa depan. Pengalaman belajarlah yang dicarinya. Bagaimana rasanya bermain dengan para pemain terbaik dunia dalam suasana turnamen tertentu. Setelah peristiwa tersebut, rasa percaya diri Wie tidak berkurang sedikit pun. Dia benar-benar mendapatkan keinginannya. Saya pikir saya sudah belajar bahwa saya dapat bermain. Di sini memang butuh waktu lama untuk sampai ke lingkaran pemenang, tetapi dia sekarang memahami cita-citanya. Beberapa tahun yang lalu saya menerima sepucuk surat dari perenang kompetisi tingkat dunia.
Yang terhormat Profesor Dweck, saya selalu bermasalah dengan rasa percaya. Para pelatih selalu mengatakan agar saya percaya pada diri saya sendiri 100%. Mereka mengatakan kepada saya untuk tidak membiarkan keraguan apapun memasuki pikiran saya dan berpikir tentang betapa saya lebih baik daripada orang lain. Saya tidak dapat melakukannya karena saya selalu menyadari kekurangan-kekurangan saya dan kesalahan-kesalahan yang saya lakukan pada setiap pertemuan. Berusaha menganggap bahwa saya ini sempurna justru memperburuk keadaan. Kemudian saya membaca karya Anda dan betapa pentingnya memfokuskan perhatian pada proses pembelajaran dan peningkatan. Ini membuat saya berbalik 180 derajat. Kekurangan yang saya miliki adalah sesuatu yang dapat saya perbaiki. Sekarang, sebuah kesalahan tampaknya tidak begitu penting. Saya ingin menulis surat ini agar Anda bersedia mengajari saya cara memiliki rasa percaya diri. Terima kasih. Hormat saya, Mary William. Ada pelajaran luar biasa yang didapatkan dari penelitian saya. Dalam mindset tumbuh, Anda tidak selalu membutuhkan rasa percaya diri. Maksud saya, meskipun Anda merasa kurang baik dalam melakukan hal tertentu, Anda tetap dapat melibatkan diri di dalamnya secara tulus dan mempertahankannya. Sejatinya, kadang Anda melibatkan diri dalam sesuatu karena Anda memang kurang baik melakukannya. Inilah sifat mengagumkan dari mindset tumbuh. Anda tidak harus beranggapan bahwa Anda harus hebat dalam melakukan sesuatu agar dapat melakukannya atau menikmatinya. Menulis buku ini merupakan salah satu dari hal-hal tersulit yang pernah saya lakukan. Saya terus membaca buku-buku dan artikel-artikel. Informasinya sangat melimpah. Saya belum pernah menulis dengan gaya populer. Ini sangat menakutkan. Apakah ini tampak mudah bagi saya? Sama sekali tidak, dan saya ingin Anda berpikiran seperti itu. Sekarang saya ingin Anda mengetahui upaya yang dibutuhkan dan kesenangan yang didapatkan dalam menulis buku ini. Kembangkan mindset Anda. Semua manusia dilahirkan dengan kecintaan terhadap belajar, tetapi mindset tetap dapat merusaknya. Pikirkan saat Anda menikmati sesuatu, mengejarkan teka-teki silang, bermain olahraga tertentu, mempelajari tarian baru. Kemudian hal itu menjadi sulit dan Anda ingin berhenti melakukannya. Mungkin tiba-tiba Anda merasa lelah, pusing, bosan, atau lapar. Bila suatu saat hal ini terjadi, jangan membodohi diri sendiri. Inilah mindset tetap. Tempatkan diri Anda dalam mindset tumbuh. Gambarlah otak Anda yang tengah membentuk berbagai hubungan baru. Ketika Anda menemukan tantangan dan belajarlah, teruslah berjalan. Kita tergiur untuk menciptakan sebuah dunia di mana kita menjadi sempurna. Atau wah, saya ingat perasaan ini ketika masih sekolah. Kita dapat memilih pasangan, mencari teman, atau membayar orang-orang yang membuat kita merasa sempurna. Tetapi pikirkan hal ini. Apakah Anda tidak pernah ingin berkembang? Bila suatu saat Anda tergoda untuk dikerumuni oleh orang-orang yang memuja, pergilah ke tempat ibadah. Dalam kehidupan Anda selanjutnya, carilah kritik yang membangun. Adakah sesuatu pada masa itu yang Anda anggap dapat menentukan ukuran diri Anda? Sebuah nilai ujian, tindakan orang-orang, atau tanpa perasaan dipecat dari pekerjaan tertentu? Ditolak. Fokuslah pada hal tersebut. Rasakanlah seluruh emosi yang mengiringinya. Sekarang, letakkan hal tersebut dalam perspektif mindset tumbuh. Dengan jujur, lihatlah peran Anda di dalamnya. Tetapi pahamilah bahwa hal tersebut sama sekali tidak menentukan intelijensi atau kepribadian Anda. Tetapi bertanyalah
apa yang saya pelajari atau bisa saya pelajari dari pengalaman tersebut. Bagaimana saya dapat menggunakannya sebagai landasan perkembangan saya. Bawalah saya selalu meyakinkan itu dalam diri Anda. Bagaimana Anda berperilaku ketika merasa depresi? Apakah Anda bekerja lebih keras berkaitan dengan hal tersebut, atau Anda membiarkannya berlalu? Setiap kali merasa minder, letakkan diri Anda dalam mindset tumbuh. Pikirkan tentang proses pembelajaran, tantangan, dan menghadapi berbagai tantangan. Pikirkan berbagai upaya yang Anda lakukan sebagai kekuatan positif dan konstruktif, bukan sebagai rintangan besar. Cobalah, apakah sesuatu yang selalu ingin Anda lakukan, tetapi Anda takut kalau tidak pandai melakukannya? Buatlah rencana untuk melakukannya. Bab 3. Kebenaran tentang kemampuan dan pencapaian. Cobalah menggambarkan Thomas Edison segamblang-gamblangnya. Pikirkanlah di mana dia dan apa yang sedang dia lakukan. Apakah dia sendirian? Setiap kali saya bertanya kepada orang-orang, mereka selalu mengatakan hal semacam ini. Dia berada di dalam bengkelnya, dikelilingi banyak peralatan. Dia sedang mengerjakan gramafon, mencoba segala hal, dia berhasil. Apakah dia sendirian? Ya, dia melakukan tugas ini sendirian karena dialah satu-satunya orang yang mengetahui apa yang dicarinya. Dia berada di New Jersey. Dia mengenakan jas putih dalam sebuah ruangan mirip laboratorium. Dia meneliti segala hal tentang bola lampu. Tiba-tiba dia berhasil. Apakah dia sendirian? Ya, dia adalah penyendiri yang suka bekerja semaunya sendiri. Sejatinya catatan tersebut menunjukkan orang yang sangat berbeda, yang bekerja dengan cara sangat berbeda. Edison bukanlah seorang penyendiri. Untuk menemukan bola lampu tersebut, dia punya 30 asisten, termasuk para ilmuwan yang sangat terlatih, yang sering bekerja siang dan malam di laboratorium paling maju yang didanai oleh sebuah perusahaan. Penemuan itu pun tidak terjadi secara tiba-tiba. Bola lampu itu telah menjadi simbol atas momen tunggal saat munculnya suatu pemecahan yang brilian, tetapi tidak ada momen penemuan tunggal. Sesungguhnya bola lampu tersebut bukanlah satu penciptaan, melainkan rangkaian penemuan yang memakan waktu, dan tiap penemuan membutuhkan satu atau lebih ahli kimia, matematika, fisika, insinyur, dan pembuat barang-barang dari kaca. Edison bukan seorang pekerja yang naif atau cendekiawan yang tidak membumi. Sang pakar dari Menlo Park itu adalah wira usahawan cerdas yang benar-benar menyadari potensi komersial